Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan kami. Kemarin kita telah membahas pentingnya kita kembali memahami bulan sebagai penunjuk waktu, begitu. Nah, kita dalam video ini akan memaparkan, ya, membagi ilmu tentang kalender tanam sesuai periode bulan, begitu, yang mungkin bisa dapat kita kenal atau kita cari di berbagai sumber. Namanya adalah biodinamik. Nah, nanti bagaimana siklus apa saja yang ada di dalam situ dan hal apa saja yang perlu diperhatikan, prinsipnya bagaimana. Nah, monggo akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo silahkan. Langsung saja. Langsung menjelaskan biodinamik ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan menjelaskan mengenai biodinamik. Ini adalah salah satu istilah yang masuk ke dunia pertanian untuk melihat fase bulan yang mempengaruhi masa tanam. Biodinamik ini diperkenalkan dulu oleh salah satu ilmuwan dari Jerman bernama Joseph Steiner. Nah, dia itu melihat bagaimana alam itu bergerak kemudian mempengaruhi hewan dan tumbuhan, aktivitas hewan dan tumbuhan, dan salah satunya aktivitas tentang pertanian, tanam menanam begitu. Nah, dalam biodinamik ini kita ada beberapa poin yang dibahas di sini kan. Langsung saja ya poin-poinnya. Pertama kita akan membahas mengenai siklus bulan. Jadi ketika bulan mati kemudian bulan purnama lalu kembali lagi ke bulan mati. Yang kedua kita membahas mengenai posisi segaris antara bumi, bulan, dan planet Saturnus. Yang ketiga kita membahas mengenai ascending dan descending. Apa itu istilah itu? Nanti kita bahas. Yang keempat kita membahas mengenai apogee dan perigee, yaitu titik terjauh dan titik terdekat bulan terhadap bumi. Yang kelima kita membahas tentang fase node atau gerhana yang terjadi pada bulan, begitu ya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fase pergerakan bulan. Kita mengenali bahwasanya bulan itu selain sebagai penunjuk waktu secara fisik, semua periodisasi waktu untuk makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah pergerakan bulan, dan tentunya matahari juga. Matahari itu sebagai bintang yang memiliki cahayanya sendiri, dan kemudian cahayanya itu dipantulkan oleh bulan, dan bulan ini memiliki gravitasi juga ya, yang kemudian bersinggungan dengan bumi. Ketika matahari itu menarik gravitasi dan ternyata bulan juga punya gravitasi, maka yang terjadi adalah saling tarik menarik, dan kemudian ya seperti medan magnet, ketika saling tarik menarik maka akan terjadi perputaran di situ. Nah, perputaran bulan mengelilingi bumi disebut rotasi, dengan istilah rotasi. Dan kita tahu gaya gravitasi bulan itu mempengaruhi pergerakan semua makhluk di bumi. Ibaratnya gini, ketika kita mengungkapkan bahwasanya pengertian dari gravitasi adalah gaya tarik, maka bulan itu ya seperti medan magnet yang mempunyai gaya tarik seperti ini. Gaya tarik. Kita melihat ketika purnama terjadi maka akan terjadi pasang air laut, dan sebenarnya yang pasang, yang airnya naik itu nggak cuma air laut, tapi semua air di dunia ini masanya naik ke atas tanah itu juga berkat gravitasi bulan, seperti itu. Dan kita melihat kalau di bulan purnama itu
pergerakan hewan-hewan ya seperti tikus, warang dan sebagainya, terutama di malam hari ya, itu lebih meningkat karena emang gravitasi bulan itu memiliki satu energi tertentu di alam. Dan kita tahu bahwasanya nutrisi yang diserap oleh tanaman dari tanah itu ya paling tinggi ketika gravitasi bulan. Nah, ketika bulan purnama di puncak-puncak gravitasinya itu. Maka dari itu ketika bulan purnama itu bulan memiliki gravitasi yang kuat, maka ada titik terlemah gravitasi yang disebut sebagai bulan mati atau bulan baru. Ketika ada di akhir bulan menuju ke awal bulan, itu benar-benar gravitasi mengalami kematian, mati. Dan kita juga melihat banyak daun-daun berguguran di akhir bulan ketika dahan-dahan pohon itu saling lapuk ya, lapuk kemudian mudah terbawa angin. Dan mungkin kalau di beberapa situasi ada ketika melihat pohon besar yang seharusnya itu sudah mulai dipotong pangnya di akhir bulan, tapi karena orang-orang tidak melihat fase ini yang berada di akhir bulan dan terlambat untuk menangani pemotongan pohon itu, yang terjadi adalah pohon mengalami tumbang ya, karena siklus air turun meskipun hujan sekalipun ya. Dan mungkin bisa ditambahkan mungkin Mas Ikhlas tentang fase bulan dulu ya, sebelum nanti membahas lebih lanjut ya. Seperti yang bisa dilihat dalam dokumen BMKG kita, bahwa BMKG telah setiap tahun mengeluarkan satu dokumen tentang fase bulan dan jarak bumi bulan pada tahun 2024 ini. Nah, di sini akan kita dapat melihat bagaimana fase bulan itu berada pada jarak titik terjauhnya atau pada jarak titik terdekatnya posisi bulan dan bumi begitu. Nah, ini bisa kita sebut apogee dan perigee ya, seperti contohnya pada nanti terjadi pada tanggal 11 Maret atau 10 Maret itu terjadi titik di mana bulan jaraknya paling dekat dari bumi pada tahun ini begitu. Nah, di situ nanti akan mungkin terjadi satu gaya tarik yang besar begitu di bumi begitu. Nah, nanti tentu saja akan mempengaruhi fase tanam kita begitu. Nah, atau banyak analisis yang bisa kita lihat di dokumen ini, nanti bisa di search saja gitu. Judulnya fase bulan dan jarak bumi terhadap bulan pada tahun 2024. Monggo dilanjutkan tentang pembahasan gerhana atau apa, monggo silahkan. Nah, sebelum ke gerhana yang tadi siklus titik terdekat dan titik terjauh ya, bulan terhadap bumi terlebih dahulu, istilah siklus perigee atau titik terdekat bulan ke bumi itu kalau untuk aktivitas tanam maka jangan menabur benih karena bisa meningkatkan jamur dan gagal panen. Jangan lakukan aktivitas 6 jam sebelum dan sesudah di siklus perigee. Jadi ketika gaya tarik bulan ke bumi itu berada di titik yang sangat kuat, maka ini mempengaruhi fungi atau jamur.
mempengaruhi aktivitas jamur dan makhluk hidup, ya maka lebih bagus ya jangan menabur benih. Namun jika terjadi siklus apogee atau titik terjauh bulan ke bumi, itu adalah waktu ideal memanen dan membuat kompos. Nah, jangan lakukan aktivitas apapun 6 jam sebelum dan sesudah. Tapi di siklus perigee atau apogee itu hanya berlangsung pada 1 hari atau 1 fase. Maka kita akan melihat di siklus perigee dan apogee itu hanya berlangsung pada 1 hari tertentu. Mungkin kita melihat ada satu masa ketika bulan purnama itu terlihat sangat besar sekali, atau bulan purnama itu terlihat sangat kecil di bulan berikutnya, atau bahkan bulan purnama itu berwarna merah ataupun malah berwarna terang kekuningan. Itu ada maksudnya di situ. Dan aktivitas yang kita lakukan di momen-momen yang berbeda itu ya juga berbeda. Mungkin saat purnama itu ada yang boleh melakukan ini atau ada yang boleh melakukan itu. Seperti itu, maka harus kita pelajari lebih lanjut mengenai perigee dan apogee. Tapi petunjuknya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan saya tambahkan lagi dalam siklus bulan yang tadi, ketika terjadi descending atau siklus bulan ketika bulan baru menuju purnama, itu dalam arti descending, maka aktivitas pertanian yang dilakukan itu menanam umbi, memanen kacang tanah, atau mempersiapkan lahan yang berkaitan dengan tanah. Karena ibaratnya begini, ketika kita mempersiapkan lahan dan kemudian menuju ke purnama seperti itu, maka air kan sedikit demi sedikit naik. Kita lalu pada tanggal 13 atau 2 hari sebelum purnama mulai menyemai benih. Itu waktu yang tepat, karena saat purnama benihnya itu memiliki kemungkinan untuk tumbuh ya lebih tinggi dan resisten terhadap hama lebih tinggi daripada kita menanam di luar dari jadwal tanam seperti ini. Dan jika terjadi ascending atau purnama menuju ke bulan mati atau bulan baru, itu kan air yang semula naik perlahan turun, maka aktivitas yang lebih baik dilakukan yaitu adalah aktivitas pengendalian hama, penyemprotan pupuk cair, dan pruning atau pemotongan tanaman. Karena saat itu air berada di titik turun dan semakin turun seperti itu. Dan hama setelah bulan purnama itu karena sudah mendapat energi nih dari gravitasi bulan, nah, maka hama itu akan muncul di masa-masa ascending, purnama menuju ke bulan mati. Maka ya lebih baik untuk melakukan penyemprotan di situ. Ya mungkin di tanggal-tanggal 10 hari terakhir menuju ke bulan mati, mulai tanggal 20 sampai akhir, itu untuk pruning, untuk pengendalian hama, penyemprotan pupuk cair bagus untuk tanaman. Nah, itu sekilas mengenai siklus bulan perigee apogee. Dan kemudian kita lanjutkan mengenai simbol node atau fase gerhana bulan atau matahari yang tadi sudah disinggung oleh Mas Ikhlas. Di pergerakan bulan, ada kalanya bulan itu tertutupi oleh bumi, sehingga yang seharusnya mungkin purnama tapi malah bumi mengalami rotasi perputaran, itu malah tertutup. Ini ada gravitasi nih, kemudian tiba-tiba gravitasinya hilang, jadi otomatis kehidupan yang ada di atas bumi ini yang mengalami adaptasi atau kaget. Oh, tiba-tiba kok gravitasinya hilang, meskipun itu berlangsung sebentar. Ada yang mungkin di belahan bumi yang lain gerhana atau fase node itu titik hitam, itu berlangsung selama
3 jam atau mungkin 1 hari atau 12 jam. Nah, kalau di petunjuk biodinamik, ketika terjadi simbol node gerhana bulan atau matahari, jangan lakukan aktivitas pertanian apapun. Bahkan itu ketika gerhananya hanya gerhana bulan setengah ataupun gerhana bulan ya sedikit gitu loh. Karena itu sangat mempengaruhi semua pergerakan yang ada di atas bumi. Kenapa jangan melakukan apapun? Karena bumi tengah mengalami penyesuaian terhadap gerhana. 12 jam sebelum gerhana dan 12 jam setelah gerhana atau fase node ini lebih baik untuk beristirahat, mungkin mempersiapkan benih atau mempersiapkan peralatan untuk besok memulai aktivitas pertanian. Nah, ketika berhenti dalam aktivitas ini dimulai pada saat kapan? Uniknya di biodinamik, waktu itu tidak dimulai pada pukul 1 pagi. Karena pukul 1 pagi dini hari itu ya masih waktu malam gitu. Waktu itu dimulai ketika terjadi pergerakan matahari dan bulan. Tadi pergerakan fase. Waktu pagi itu dimulai ketika semburat fajar merah muncul, waktu subuh sampai maghrib. Nah, waktu maghrib senja hari sampai ke terbitnya matahari itu masuk fase kedua. Jadi ada fase siang, ada fase malam, dan batas perubahan fase itu dihitung saat perubahan dari gelap menuju ke terang atau dari terang menuju ke gelap. Jadi fase subuh dan maghrib. Berarti ya subuh sampai maghrib jangan lakukan apapun, maghrib sampai subuh jangan lakukan apapun, nanti baru dimulai pada pagi harinya. Nah, seperti itu. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai biodinamik adalah ada kalanya ketika bumi berkonjungsi dengan planet Saturnus. Jadi bumi, bulan, dan planet Saturnus itu berada dalam satu garis. Ini biasanya terjadi ketika bulan pada tanggal ke-20, antara tanggal 20 sampai 23 itu ada fase segaris lurus dengan Saturnus ya. Ini ada hubungannya dengan resistensi hama dan kemudian naiknya logam ke atas tanah, karena salah satu penyusun planet Saturnus cincinnya itu adalah cincin logam atau batu-batuan gitu, mineral. Nah, cincin mineral. Maka yang naik ke atas tanah itu mineral. Ketika naik ke atas tanah mineral, maka tanaman mengalami resistensi hama ya. Ya lebih baik untuk menyemprotkan biosaka, salah satu medianya ya, sebagai pemicu elisitor tanaman agar resisten terhadap hama. Jadi seperti itu sekilas mengenai biodinamik. Dan ada beberapa prinsip mengenai biodinamik yang akan saya tambahkan seperti ini. Pertanian itu saling keterkaitan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas pertanian, maka yang menuai hasilnya itu enggak hanya petani, tapi juga hewan, tapi juga tumbuhan itu juga. Ada siklus yang berputar di situ. Kita mengambil sedikit dari aktivitas pertanian ini ya, seperti buah hasil panen, kalau padi ya padinya gitu. Tapi residu dari aktivitas itu kita kembalikan lagi ke tanah, seperti pembuatan pupuk kompos, atau kita berikan kepada hewan sebagai konsumen kedua yang memakan hasil pertanian, yang itu bukan makanan untuk kita, yang nanti residu hewannya itu malah menjadi mineral untuk tanaman, jadi pupuk.
pupuk kompos untuk tanaman gitu. Jadi ini saling keterkaitan pertanian dan peternakan. Dan biodinamik itu ketika kita melihat fase-fase kapannya itu ya lebih baik untuk menyesuaikan juga sama aktivitas hewan di sekitar kita. Dan seluruh alam ini itu sebenarnya terkait dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, yang ditentukan dalam periodisasi pergerakan bulan dan matahari. Dan hewan pun itu yang sangat peka terhadap perubahan waktu ini, sehingga kita sebenarnya dalam aktivitas pertanian ya jangan membuat jadwal sendiri atau menghabiskan waktu tanpa melihat fase yang sudah terjadi seperti itu, karena itu aktivitas yang tidak berguna kalau tidak melihat fase waktu ya. Jadi prinsip biodinamik pertama adalah regeneratif, terus menerus berketumbuhan. Salah satu misi kita menanam itu ya agar tanaman itu tetap ada dan lestari, dan nanti bisa kita nikmati hasilnya maupun dinikmati oleh tumbuhan kembali atau hewan yang tadi. Yang kedua adalah integrasi kehidupan alam dan manusia. Alam itu mempunyai fase sendiri dan manusia tinggal menyesuaikannya saja untuk kebutuhan manusia sendiri sebenarnya. Yang ketiga adalah konteks kehidupan antara alam dan manusia yang saling berkaitan dan saling menguntungkan. Ini adalah prinsip keseimbangan. Karena jika tidak saling menguntungkan, itu akan terjadi ketimpangan. Dan mungkin kita bisa lihat ya kenapa kok hama itu bisa meledak atau terjadi gagal panen, yaitu karena ada keseimbangan yang hancur. Nomor 4 yaitu terlibat dalam proses dan saling menghargai antara manusia maupun alam. Alam di sini ya tumbuhan dan hewan. Yang kelima adalah pertanian itu kontekstual. Nah, ini satu tema sendiri yang sangat besar pertanian dan berkorelasi di semua bidang kehidupan. Nah, yang keenam adalah tanggung jawab ekologis terhadap sumber daya yang ada. Jadi yang keenam ini, ketika beraktivitas pertanian tidak ada yang boleh dirugikan antara petani, alam maupun semua yang berkaitan dengan ekologis yang ada di situ. Tidak ada pertanian kok merusak alam atau merusak tanah atau merusak sumber air. Jika ada salah satu yang rusak atau mengalami fase kerusakan seperti itu, maka itu keluar dari tanggung jawab ekologis dan sebenarnya ya merusak alam itu bukan fungsi dari kegiatan pertanian itu sendiri gitu. Yang ketujuh adalah tanggung jawab sosial. Nah, tadi kita menggunakan prinsip biodinamik juga untuk tanggung jawab sosial agar kita bisa menyesuaikan dengan kehidupan sekitar juga seimbang dan lestari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai biodinamik sekilas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.